Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Deliana Zahra. Saya berasal dari kelas 12 IAI 3. Di sini saya diamanahi oleh Ustadz Izwar untuk memaparkan materi Tajridus Shorih yang berjudul Tanda-tanda Orang Munafik. Dalam khutbah keagamaan, sering kita mendengar mengenai ciri-ciri orang munafik. Kata-kata munafik terkadang juga disematkan kepada orang yang tidak bisa dipercaya perkataannya. Sebagai contoh, terkadang seorang teman yang suka berkhianat dikatakan sebagai orang munafik. Akan tetapi, jarang yang mengetahui arti kata munafik itu sendiri. Jadi, apa sebenarnya arti kata munafik itu? Apakah seorang pengkhianat juga termasuk ciri-ciri orang munafik? Dalam Islam telah dijelaskan tentang ciri-ciri orang munafik, baik di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis. Namun, di sini saya hanya memaparkan dari sisi Al-Hadis saja. Pengertian munafik. Secara bahasa, munafik berasal dari isim fa'il yang memiliki arti orang yang berbuat nifak atau kemunafikan, termasuk dalam pengelabuan dan makar. Adapun pengertian nifak menurut para ulama, yang pertama yaitu menurut Ibnu Katsir, nifak adalah memperlihatkan kebaikan dan menyembunyikan kejelekan. Sementara itu, Ibnu Zuraid berkata bahwa orang munafik itu adalah orang yang perkataannya berlawanan dengan apa yang ia kerjakan dan batinnya menyelisihi lahiriahnya. Menurut istilah, nifak ada dua macam. Yang pertama yaitu kemunafikan besar atau nifak akbar, yaitu menampakkan lalu menyembunyikan kekafiran, bisa jadi kekafiran secara total atau tidak mengimani sebagian. Kemunafikan jenis pertama inilah yang ditemukan pada masa Nabi SAW ketika berdakwah di Madinah. Terdapat orang-orang munafik seperti itu. Nama orang yang terkenal dengan sifat kemunafikannya tersebut adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Al-Quran diturunkan untuk mencela orang munafik jenis ini. Bahkan Al-Quran mengkafirkan mereka. Al-Quran pun menyebutkan bahwa pelaku jenis ini berada pada dasar paling bawah dari neraka di bawah orang kafir Yahudi dan Nasrani. Yang kedua yaitu kemunafikan kecil atau nifak asghar. Itulah nifak al-a'mal atau kemunafikan amalan, yang mana artinya yaitu menampakkan diri soleh padahal keadaan batin tidak seperti. Tanda-tanda orang munafik. Asal kemunafikan kembali pada ciri-ciri kemunafikan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis berikut. Dapat disimpulkan, berdasarkan hadis di atas, tanda munafik itu ada 4. Yang pertama, jika berbicara, ia berdusta. Ia mengatakan suatu perkataan di mana orang yang mendengar begitu mempercayainya, padahal yang dikatakan itu suatu kedustaan. Yang kedua, jika berjanji, ia tak menempati. Di sini ada 2 macam. Yang pertama, sedari awal berniat tidak akan menunaikan janji. Inilah orang yang paling jelek dalam mengingkari janji. Yang kedua, berjanji dengan niat akan menunaikan, kemudian ia tidak menempatinya, padahal tidak ada uzur. Yang ketiga, jika berdebat, ia fuzur, artinya sengaja keluar dari kebenaran, hingga kebenaran menjadi suatu kebatilan, dan kebatilan menjadi suatu kebenaran. Jika seseorang punya kemampuan berdebat, lalu ia membela kebatilan, sehingga membuat kebatilan itu tampak benar bagi orang mendengarkan, ini adalah sejelek-jeleknya keharuman dan perangai munafik yang paling jelek. Yang keempat, jika diberi amanat, ia khianat. Ketika seorang diberi amanat, harusnya ia menunaikan amanat tersebut. Al-Hasan Al-Basri berkata, "Ma khafahu illa mu'minun wa la amanahu illa munafiqun." Yang artinya, orang yang khawatir terjatuh pada kemunafikan itulah orang mukmin,
yang selalu merasa aman dari kemunafikan, itulah senyatanya munafik. Hanya Allah lah yang memberi taufik dan hidayah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari kemunafikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan, karena sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.